Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat guys ya. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah joystick ya guys ya. Jadi ini kebetulan saya beli untuk joystick baru dari Daxa Asteria dengan seri seperti ini ya guys ya. Kita akan coba lihat guys. Daxa Asteria ini berwarna black gray ya guys ya. Daxa Asteria AX1 Crystal Black gitu. Di sini ada tulisannya Crystal Black ya. Untuk ini dari Rexus ya. Untuk joystick ini dari Rexus. Kemudian ini untuk ada semua fiturnya ada di sini. Ya, mungkin bisa kelihatan, dan kalau nggak salah sih ini garansinya 1 tahun ya untuk joystick ini. Diimpor oleh ya, ini semua ada distributornya semua, dan ini kebetulan baru aku tes sekali waktu unboxing sebelumnya dan aku pakai buat main PES ya. Oke, ini tutupnya kita buka, kita taruh di sini, kemudian kita cek gidot ini di sini untuk ada tempat joysticknya, kemudian ada kantongnya ya, dia dapat pouch seperti ini. Daxa series pouch ya, di dalamnya juga ada kayak kantong kanguru, ini mungkin buat naruh si USB dongle-nya ya. Dan ada manual book-nya ya, manual book dari Daxa Asteria AX1. Di sini ada petunjuk instalasinya. Ya, ini semua bisa dibaca di sini sih, tapi overall caranya sangat simple banget guys untuk menggunakan joystick ini. Ini karena saya udah coba langsung untuk penggunaan joysticknya. Kita keluarin dulu. Ini pertama kita dapetin dongle ya. Dongle-nya ini mirip seperti flash disk ya. Ada tulisan Daxa di sini. Ini seperti ini dongle-nya. Kemudian joysticknya sendiri ya. Kita coba keluarin untuk joysticknya. Oke, ini kayak pelindungnya, tempat pelindungnya biar nggak goncang dan lain sebagainya. Jadi ini fiturnya seperti ini, hampir sama dengan joystick dari Xbox ya. Kurang lebih ini kan kalau kita komparasi dengan joystick Xbox mirip-mirip ya. Bener-bener mirip-mirip untuk desain dan untuk penempatan tombol-tombolnya juga. Bener-bener Xbox banget lah joystick ini ya. Ya, cuman untuk performa dan rasa yang kita dapetin saat menggunakan joystick ini ya kurang lebih tipis-tipis lah ya, hampir mirip. Di sini ada karetnya, rubbernya, ini yang buat nggak begitu licin saat kita mainkan. Ini ada tombolnya, pasti tombolnya ini udah tahu semua ya teman-teman ya. Ada tambahnya di sini, ada start select, terus ini untuk turbo dan clear. Nah, ini untuk menyalakannya kita tinggal pencet ini. Ada LED-nya. Kemudian kalau di bagian atas di sini dia bisa di-charge pakai USB Type-C. Ini mungkin tombol untuk mengkoneksikan dengan Bluetooth. Tapi udah aku coba semalam itu untuk colok langsung ke USB-nya, aku colok ke PC langsung auto connect ya. Karena USB-nya itu emang udah otomatis ini. Colok pasti dia akan plug and play. Kebetulan saya menggunakan Windows 10 64 bit. Oke, di sini kita akan coba langsung untuk tes untuk joysticknya ya. Kita langsung coba aja guys yuk. Oke, pertama tentunya kita pasang dulu nih dongle-nya ya. Dongle-nya kita pasang di USB ini guys. Ini saya pasang di USB 3.0 ya. Aku pasang di USB 3.0. Plep. Ada suara terdeteksi. Kemudian kita lihat di sini untuk joysticknya kita nyalain ya. Nyalainnya pakai tombol ini aja, home-nya kita pencet nih DX. Tombol yang seperti logo ya Daxa seperti itu ya. Kita nyalain, dia langsung akan nyala nih guys. Nah, ini kalau kita lihat di PC kita, ini coba aku sambil record ya. Jadi kalau di PC kita klik ya, di sini ada logo untuk Bluetooth-nya ya. Untuk Bluetooth-nya di sini sebenarnya udah connect ini. Coba kita mau masuk ke website gamepad tester ya.
kita klik dulu sembarang. Ya, dia sudah terkoneksi di sini. Sekarang coba sambil aku record nih guys. Aku mau tunjukin ke kalian. Ini kalau kita klik tombol A, ya semua per tombolnya udah terdeteksi langsung otomatis ya. Ini semua tombol terdeteksi secara otomatis. Mantap. Sip. Kemudian kita coba tes vibrationnya. Mantap men, vibrationnya juga mantap juga sih. Wow, wes mantul. Terus kita cek circularity-nya. Oke. Average errornya masih di bawah 10%, mantap ya. Mantap. Ini yang sebelah kanan mungkin kan lebih jarang dipakai ya. Ya under 10% sih average errornya, mantap. Ini kalau kita kliki juga bisa untuk ini apa ya istilahnya ya, analognya ya, tombol analognya. Ya, ini kita ulang lagi di sini di bawah average di bawah 10%. Oke, sekarang kita coba buat ngejalanin game ya. Harusnya tadi udah aku buka dulu tapi gak apa-apa. Sambil kita buka aja. Loading sebentar guys, tipis-tipis. Ntar bisa aku cepetin sih videonya. Oke, kita coba sambil jalani eFootball nih. Jadi begitu kita colok USB-nya, dongle-nya, ini akan langsung terdeteksi secara otomatis dan plug and play ya. Kita tinggal connect aja. Ini kalau aku pencet ini LED, tombol LED-nya akan mati, mungkin akan lebih hemat baterai. Ini aku nyalain lagi, mantap. Kita connect. Jadi ini kalau dicolok ke kabel dia akan charging otomatis ya, kabel Type-C yang ada di sini ya. Ini udah langsung kedetek nih aku main eFootball. Coba kita tes sebentar untuk eFootball ya. Ini kita pakai ekstra. Kita pakai latihan aja ya. Latihan bebas. Oke, kita langsung jalanin. Mantap, lari. Oke juga sih responnya. Gak ada delay yang cukup kerasa gitu menurut saya. Ya mungkin karena ini praktis. Mungkin memang akan lebih seru saat kita play sih ya sebenarnya. Coba kita lari. Kita gunakan tombol untuk menipu lawan. Ini ada tombol LSRT, dribble. Coba kita tes untuk dribble. Wow. Mantul jiwa. Mantap sih. Jadi kalau model-modelnya saat di tangan tuh mirip banget sama joystick Xbox sih menurutku. Mirip banget. Ya walaupun nggak 100% tapi secara ergonomis nih ya ini desainnya kan Xbox banget ya. Xbox banget ya. Seperti itu tombolnya di sini. Jadi mungkin buat teman-teman yang biasa pakai joystick PlayStation ya mungkin butuh penyesuaian waktu kayak kita pakai Xbox gitu. Seperti itu guys. Mantap sih overall. Dan ini juga saat main bola ada getarnya ya, vibrationnya ya. Walaupun sekedar main eFootball juga ada vibrationnya. Seperti itu. Oke deh, kurang lebih untuk tesnya seperti ini. Jadi untuk joystick Daxa Axteria AX1 ini desainnya mirip banget seperti Xbox Series ya. Dan untuk performanya juga oke, nggak ada delay lah menurut aku, cukup masih
bisa ditoleransi. Kemudian keunggulannya juga dia bisa di charge, jadi kita nggak yang model harus pakai baterai tanam, baterai yang apa itu baterai AAA atau baterai AA gitu, tapi cukup dengan pakai kabel data kita udah bisa pakai joystick ini. Kemudian dia garansinya juga 1 tahun, lumayan lah ya untuk 1 tahun ke depan. Terus apalagi ya untuk warnanya sih mungkin kembali ke selera masing-masing ya. Kalau hitam seperti ini mantap sih, lebih elegan. Ada juga satu varian lagi yang berwarna hijau dan putih seperti itu ya, kurang lebih seperti ini sih guys. Mantap jiwa, terkawa-kawa Okawa guys. Untuk tesnya kurang lebih sampai di sini, kita akan lanjut tes barang-barang unik berikutnya. Jangan lupa subscribe ya guys. See you on the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.